Ketemu lagi dengan saya Tri Wahyudi setelah pembahasan mengenai seni menggambar pada sesi selanjutnya, pada sesi sebelumnya, dan hari ini saya ingin coba membicarakan seni menggambar atau menggambar bentuk pada sesi mengenai peranan sketsa dalam seni menggambar. Saya pikir persoalan sketsa ini menjadi sesuatu yang sangat menarik karena memang pada prinsipnya sketsa ini bisa menjadi sebuah bekal di awal tentang kemampuan dalam membuat karya menggambar bentuk. Sketsa menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan menjadi sesuatu yang sangat fundamental dalam dunia seni rupa, apalagi seseorang yang ingin berkarya secara profesional dalam membuat karya seni rupa dalam wilayah apapun. Kalau saya sebut seni rupa berarti ada yang namanya karya-karya seni lukis, karya-karya desain interior, karya-karya desain komunikasi visual, karya-karya desain interior, karya-karya arsitektur, dan lain sebagainya. Craft pun juga termasuk dalam dunia seni rupa. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karya sketsa itu? Karena ini menjadi sebuah landasan yang paling dasar atau pengetahuan skill yang paling mendasar ketika seseorang ingin belajar di awal untuk membuat sebuah karya seni rupa. Sama seperti halnya ketika Anda memahami apa itu yang namanya sebuah warna, bentuk, titik, dan lain sebagainya yang terkait dengan unsur visual. Nah, dalam sesi seni menggambar, ataupun saya ingin coba fokus ke dalam menggambar bentuk gitu ya, persoalan sketsa ini ternyata menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami, karena sketsa juga sekaligus menjadi salah satu identifikasi ketika seseorang memahami dalam membuat karya seni rupa atau karya menggambar bentuk. Ini bisa kita identifikasi sejauh mana kemampuan dasar seseorang ini untuk melanjutkan proses selanjutnya membuat karya-karya gambar bentuk secara maksimal, seperti itu. Sketsa dalam pemahaman ini adalah sebuah gambar rancangan atau sebuah perancangan dari apa yang namanya sebuah arsir gitu ya, sebuah coretan yang paling mendasar dalam sebuah sebelum kita mengkonstruksi karya seni menggambar ini menjadi sesuatu yang lebih berbentuk gitu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa sketsa ini adalah sama halnya seperti sebuah karya seni lukis, karena memang saya pikir bahwa karya seni sketsa memang bisa berdiri sendiri pada prinsipnya. Akan tetapi karya seni sketsa ini yang saya maksudkan dalam seni menggambar bentuk ini adalah sebuah rancangan atau sebuah coret-coretan, sebuah coretan yang paling mendasar sebelum kita merekonstruksi satu objek menggambar bentuk ini menjadi satu karya yang utuh gitu ya. Dan karya sketsa di sini jelas apa yang namanya garis ini menjadi sesuatu yang paling dominan, karena sketsa pada prinsipnya adalah menggunakan unsur visual berupa titik dan juga garis gitu ya. Kalau saya sebut garis berarti secara otomatis titik juga menjadi salah satu elemen unsur visual yang secara otomatis akan juga mengikuti, karena garis muncul dari apa yang namanya sebuah titik, seperti itu. Ya, sketsa adalah sebuah gambar rancangan kalau dalam sesi yang ingin saya sampaikan ini, yang nantinya akan dilanjutkan dengan mengarsir atau menghasilkan bentuk yang sesungguhnya. Sketsa yang berupa garis-garis halus yang kemudian juga mewakili kontur dari setiap objek dalam model menggambar bentuk. Jelas sekali bahwa garis merupakan elemen utama dalam menggambar bentuk, karena memang pada hakikatnya sketsa ini memang menggunakan garis sebagai unsur untuk membentuk sebuah bidang, atau garis ini juga berfungsi untuk membentuk sebuah bentuk ataupun volume, pada prinsipnya seperti itu gitu ya. Jadi garis di sini dalam karya sketsa juga sekaligus berguna untuk membuat arsiran di awal, sangat berfungsi untuk membuat sebuah karya fundamentalnya gitu ya, sangat penting sekali, berfungsi juga untuk sebagai
sebuah elemen yang paling mendasar sebelum kita melanjutkan melakukan apa yang namanya sebuah arsiran dalam sebuah bentuk, gitu ya. Sketsa yang kita pahami di sini adalah juga sebuah garis yang spontan, yaitu garis-garis yang dikerjakan tidak berulang-ulang. Garis spontan adalah garis yang tarikannya sekali tarikan dengan tidak ragu-ragu, gitu ya, tetapi langsung membentuk sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan garis yang tarikannya ragu-ragu kadang akan menghasilkan garis yang bergelombang atau tidak konstan sehingga menampilkan sebuah objek yang terlihat tidak menarik. Peran sketsa di sini dalam seni menggambar salah satunya adalah untuk mendapatkan bentuk yang sangat proporsional, untuk mendapatkan sebuah perspektif bentuk dan juga komposisi terhadap luasnya bidang gambar. Karena pada prinsipnya sketsa ini sekaligus menjadi salah satu ukuran untuk kita melakukan perbandingan antara objek dan juga bidang gambar. Tentu saja kalau kita membuat karya seni menggambar juga tidak serta-merta langsung selesai begitu saja. Tentunya kita akan juga merancang bagaimana kita memindahkan gambar ini ke dalam satu bidang gambar. Pengerjaannya di awal adalah bagaimana kita membuat sketsa ini secara proporsional di awal. Seperti itu, gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan karena memang ketika membuat sketsa, saya pikir kita juga harus memulai pelatihannya terlebih dahulu. Saya masih teringat betul ketika menjalani proses dalam sebuah perkuliahan, gitu ya, dalam sebuah institusi seni, gitu ya, ketika mendapatkan pendidikan di sana, saya masih sangat ingat bahwa kita diwajibkan untuk membuat sketsa sejumlah 500 lembar. Nah, saya pikir salah satu fungsinya kenapa kita harus intens sekali membuat sebuah karya seni sketsa, salah satunya adalah untuk melatih kepekaan kita memindahkan objek ke dalam bidang gambar. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa apakah membuat sketsa itu harus terus kita latih kemampuannya, saya pikir betul juga, gitu ya. Saya sangat sepakat dengan hal itu, karena tentu saja sketsa, ketika membuat sketsa kan salah satu tekniknya adalah misalkan kita memakai yang namanya membuat dam atau membuat sebuah perancangan di awal dengan membuat kotak-kotak kecil, gitu, misalkan untuk menghasilkan satu objek yang menarik. Saya pikir juga tidak seperti itu. Kebiasaan kita melatih sketsa secara spontan ke dalam bidang gambar tentu saja akan sekaligus melatih kemampuan kita untuk secara spontan membuat gambar di atas bidang yang sudah ada. Kita tidak perlu sekali untuk membuat dam atau membuat perancangan dengan menggunakan penggaris misalkan agar supaya membuat sketsa. Nah, kalau seperti itu berarti kan kita akan mengerjakan karya itu menjadi lebih berat lagi, gitu ya. Nah, makanya penting sekali kita sebagai seorang yang ingin fokus ke dalam dunia seni rupa untuk melatih skill kita untuk menguasai dengan apa itu yang namanya gambar sketsa, seperti itu. Nah, makanya saya anggap di sini yang namanya sketsa adalah sesuatu yang sangat terkait dengan persoalan dalam membuat karya seni menggambar, gitu ya. Sketsa adalah acuan utama untuk melanjutkan gambar dengan pengarsiran. Oleh sebab itu, setelah sketsa selesai, berhentilah sejenak menggambar, lalu kemudian memperhatikan kesesuaian sketsa itu dengan objek model. Ini sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimana langkah-langkah kita untuk membuat karya seni menggambar. Salah satunya ada poin yang saya sebutkan dengan apa yang namanya pengamatan. Nah, pengamatan ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita sudah selesai mengerjakan sebuah karya, dengan cara mengamati, dengan cara mempertimbangkan balance dalam satu komposisinya, dengan kita memperhatikan dengan secara proporsional, dengan kita memperhatikan center of interest dalam satu bidang gambar tersebut, sehingga akhirnya kita bisa melanjutkan proses untuk membuat karya menggambar bentuk. Atau secara langkahnya setelah kita membuat sketsa, baru kemudian kita coba mengamati lagi, hingga kemudian kita memulai proses dengan apa yang namanya mencoba untuk mengarsir. Nah, nanti untuk di sesi selanjutnya saya ingin coba membicarakan yang terkait dengan teknik arsir, gitu ya.
Karena persoalan sketsa, saya pikir sudah selesai ketika gambar itu muncul secara proporsional. Sehingga kemudian akan kita lanjutkan proses membuat sketsa dengan memilih teknik arsir yang akan kita pakai untuk membuat satu karya seni menggambar atau menggambar bentuk gitu ya, still life gitu ya. Karena tidak semua karya still life itu juga mempunyai satu karakter jenis arsir. Jenis arsir berbagai macam. Nanti akan kita coba expose itu di sesi selanjutnya. Makanya sebelum memutuskan untuk membuat sebuah arsir, saya pikir sketsa adalah sesuatu yang harus kita kuasai, harus kita terapkan sehingga kita bisa memutuskan jenis arsir yang akan seperti apa yang akan kita pakai setelah kita menyelesaikan proses dari membuat sketsa tersebut. Seperti itu. Gitu ya. Ya, saya lanjut lagi terkait dengan tadi setelah membuat sketsa kita kemudian mengamati dan kemudian setelah itu kita kemudian memutuskan proses seperti apa yang akan kita kerjakan. Setelah kita mengamati, kita kemudian menentukan jenis arsiran yang akan kita pakai, baru kemudian kita coba terapkan semuanya itu. Jadi bahkan kadang-kadang kalau kita membuat arsir dalam satu karya seni menggambar pun terkadang kita masih mencoba mengkolaborasikan dengan proses sketsa sambil berjalan seperti itu. Jadi sketsa itu sebenarnya juga tidak berhenti di depan ketika kita mau memulai sebuah proses membuat sebuah arsiran, tapi juga akan terus berjalan berimprovisasi ketika membuat sebuah karya seni menggambar. Karena tentunya hasil dari pengamatan juga tidak kita bisa capai di satu sisi pengamatan saja.